Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, senang berjumpa kembali di pagi yang baik ini dalam Renungan Harian Toraja, edisi Sabtu 26 November 2022. Bacaan kita pagi ini diambil dari Matius pasal 24 ayat 3 sampai dengan 14. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa memohon pertolongan Roh Kudus. Kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan Bapa di surga, atas kasih pemeliharaan Tuhan yang terus kami alami dalam kehidupan kami. Kami memuji memuliakan Engkau, karena Tuhan selalu baik kepada kami. Mengawali perjalanan kami hari ini ya Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Kami mohon kiranya Roh-Mu yang kudus menolong kami untuk dapat mengerti dengan baik dan benar kehendak Tuhan yang akan disampaikan melalui firman-Mu pagi ini, dan memampukan kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah ya Tuhan, kami sudah siap mendengarkan. Ampuni dosa kami, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan dari Matius pasal 24 ayat 3 sampai dengan 14. Di bawah judul Permulaan Penderitaan. Ketika Yesus duduk di atas Bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, "Katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi, dan apakah tanda kedatangan-Mu dan tanda kesudahan dunia?" Jawab Yesus kepada mereka, "Waspadalah, supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, 'Akulah Mesias,' dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh, dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku, dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Demikian firman Tuhan. Amin. Renungan kita pagi ini dengan tema waspadalah, matangkin kumi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan,
Beberapa waktu lalu ada sebuah acara berita di salah satu stasiun televisi dengan judul Busar. Pada bagian akhir dari pemberitaannya, selalu ditampilkan seorang napi yang menyampaikan pesan kepada semua orang. Bang Napi sebutan bagi napi tersebut. Bang Napi selalu mengatakan, kejahatan terjadi bukan karena ada niat pelaku, tetapi karena adanya kesempatan. Karena itu, waspadalah, waspadalah, waspadalah. 3 kali Bang Napi selalu menekankan tentang kewaspadaan kepada semua orang agar tidak menjadi korban dari suatu tindakan kejahatan. Demikian pula yang disampaikan Tuhan Yesus kepada para murid dan orang yang mengikutnya. Tuhan mau mereka semua terus waspada pada orang-orang yang akan menyatakan kejahatan. Terlebih, nabi-nabi palsu yang akan datang memakai nama Tuhan untuk memberitakan kesesatan kepada mereka semua. Terlebih, karena pada waktu itu, banyak peramal yang mencoba menebak akhir zaman. Mereka beralasan pada kejadian-kejadian yang terjadi seperti peperangan, kelaparan, gempa bumi, dan masih banyak hal yang terjadi. Tetapi Tuhan menguatkan para murid dengan mengatakan bahwa semua hal itu akan terjadi, tetapi itu baru permulaan. Masih banyak hal yang akan terjadi setelah itu. Tugas mereka adalah terus waspada dan tidak mudah terpengaruh oleh nabi-nabi palsu dan peramal yang sesat. Mereka harus tetap setia sekalipun banyak penderitaan yang dialami. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, demikian pula dengan kita semua. Banyak penderitaan, pergumulan, dan berbagai hal dalam hidup yang kita alami. Terlebih karena banyak peristiwa yang membuat kita khawatir, seperti peperangan antar negara, gempa bumi, dan bencana kelaparan. Yang terpenting ialah terus waspada dan percaya kepada Tuhan kita. Amin. Demikian renungan kita pagi ini. Kita berdoa. Kembali kami menaikkan syukur kepadamu ya Tuhan atas waktu yang kami boleh nikmati beberapa saat lamanya merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Sekali lagi kami mohon Roh-Mu yang kudus menolong kami supaya firman-Mu yang kami dengarkan pagi ini menuntun kami dalam perjalanan kami hari ini dan hari-hari berikutnya. Bapa di surga, kami bersyukur bahwa Tuhan selalu mengingatkan kami, bahkan menopang kami untuk menghadapi setiap pergumulan, setiap persoalan hidup, bahkan setiap hal yang mengkhawatirkan kami. Bapa di surga, seluruh keberadaan kami hari ini kami mohon tuntunan Tuhan. Tuhan lawati jemaat Tuhan yang sakit Tuhan sembuhkan, yang bergumul Tuhan topang, yang sedang mencari pekerjaan atau memulai usaha Tuhan bukakan jalan, dan anak cucu kami yang sedang dalam bangku pendidikan Tuhan berikan
hikmat dan kecerdasan agar dapat menjalani pendidikannya dengan baik. Saudara-saudara kami yang sudah lanjut usia, Tuhan terus peliharakan, dan biarlah boleh menikmati hari-hari tua mereka dengan penuh syukur dan pengharapan kepadamu. Bapa di surga, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, pemerintah kami, dari pusat sampai ke daerah. Tuhan berikan hikmat-Mu agar mereka dapat menjalankan pemerintahan dengan baik, agar dapat menegakkan kebenaran dan keadilan di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Bapa di surga, seluruh rencana-rencana anak-anak-Mu hari ini Tuhan berkati, dan Tuhan pimpin kami sepanjang hari ini. Ini doa permohonan kami ya Tuhan. Ampuni dosa kami, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian firman Tuhan hari ini. Terpujilah Tuhan dan selamat menjalani hari ini. Haleluya, Tuhan dimuliakan. Amin.